Sumbangannya Pak Haji buat beli kurban. Nggak ada duit. Mau gue sumbangin sapi langsung. Oh, boleh. Sapinya dalam bentuk serbuk aja ya. Ada yang butuh pelajaran nih. Kok Pak Haji gini sih? Bu Haji aja rajin sedekah. Istri saya lagi di luar kota. Pergi. Ada-ada aja. Dasar rakyat miskin. Apalagi, Miss? Permisi Pak, saya pembantu baru di sini yang dikirim sama Ibu Haji, istri Bapak. Tapi istri saya nggak ada ngomong soal pembantu. Ya coba aja telepon istri Bapak. Bodoh amat deh. Yang penting pembantunya cantik. Ya udah, sini masuk. Bikinin saya kopi. Kopi buatan kamu pahit. Tambahin susu dong. Susu? Susunya di mana ya? Mau kamu yang ambil susunya atau saya yang ambil paksa? Saya coba cari susunya lagi di dapur ya. Kamu polos banget sih jadi orang. Maaf Tuan, susunya nggak ada. Saya beli di warung sebelah ya. Jadi gini, saya nggak suka sembunyi-sembunyi. Saya mau langsung ke intinya aja. Saya ini kaya, miliarder. Kamu mau jadi istri kedua saya? Tapi saya kesini buat kerja. Cantik, kamu itu cuma punya dua pilihan. Yang pertama, terima saya dengan ikhlas. Yang kedua, terima saya dengan terpaksa. Nah, gitu dong, maksa. Bu Haji, udah lihat kan tingkah suaminya? Kamu rekam kita? Dengan sekali klik, rekaman ini bakal langsung kekirim ke istrimu. Emangnya lu punya kontak bini gue? Permisi, punya kontaknya Bu Haji nggak? Punya. Buat apa ya? Gini aja, lu ambil uang gue, terus lu hapus rekaman itu, pergi dari sini. No. Aku bakal hapus rekaman ini kalau kamu udah nyumbang buat kurban. Mbak. Saya mau ngasih banyak uang buat kurban. Kok mukanya kayak terpaksa gitu? Kalau terpaksa, mending gak usah nyumbang. Permisi. Tapi Mbak... lu lihat sendiri kan dia nolak. Tapi tetap aja kamu nggak nyumbang. Karena kamu nggak nyumbang, video kamu bakal aku kirim sekarang. Ya Allah, akhirnya anakku mudik. Kamu siapa? Mami aku tuh pengusaha kaya, bukan tukang sapu. Kok kamu lupa sama mama kamu sendiri, Abi? Sialan, dia nyebut nama aku. Kalau kalian nggak saling kenal, kenapa dia tahu nama kamu? Mas, Mbak, minta duit. Mau liburan ke Zimbabwe. Iu, orgil. Patut. Minggir. Nih, ambil aja buat makan. Mamanya baik kok anaknya sombong. Kayaknya dia bukan anak saya deh. Mirip doang. Dia memang Abi. Abi anakmu. Karena kamu udah baik ke aku kasih tahu sebuah rahasia. Waktu pertama merantau, putramu cuma Obi yang diremehkan. Suatu hari, dia nemuin bukti korupsi atasan. Dia pun jual atasannya ke polisi. Sejak saat itu, dia berkuasa di kantor dan nikahin sekretarisnya yang cantik. Sayang, ortu kamu kerja apa sih di kampung? Yang pengusaha tajir. Ada-ada aja kamu ODGJ. Apa aku kedengeran gak waras? Kamu siapa? Ada yang bilang dewa, ada yang bilang iblis. Tergantung, kamu di pihak siapa. So, apa kamu mau ngasih anakmu pelajaran? Empuk banget kasur hotelnya. Permainan dimulai. Aku udah ready nih sayang. Sama, udah ready juga. Kamu berduaan sama cewek lain di kamar mandi? Aku... Sayang, tunggu! Lu siapa? Kok bisa keluar dari kamar mandi juga? Masuk lewat ventilasi. Pacarmu aja yang bodoh. Bisa-bisanya nuduh selingkuh. Diam! Emangnya lu siapa? Gak ingat aku. Tatap mataku baik-baik. Mau liburan ke Zimbabwe.
Kamu siapa? Tergantung kamu di pihak siapa, nak. Katanya, ada yang bilang dia dewa, ada yang bilang dia iblis. Bodoh amat. Aku ini orang kaya. Aku nggak takut sama siapapun. Wow, impresif. By the way, aku heran. Kenapa sih kamu ikutin jejak atasanmu buat korupsi? Dokumen rahasiaku. Please, balikin dokumen itu. Maafin aku. Yakin sujud ke aku? Sebesar-besarnya dosamu di kantor, lebih besar dosamu ke ibumu. Kenapa nggak sujud ke ibumu? Gantiin saya jadi pembantu ya, gajinya 20 juta. Pas banget. Baru aja aku ditipu tukang travel pas mau mudik lebaran. Sini tasnya, saya masukin ke bagasi. Tunggu! Tapi maaf mas, di situ cuma ada 10 juta. Sisanya majikan saya yang bayar di rumah. Iya nggak apa-apa mbak. Mas, ini sapunya. Saya pamit ya. Ngapain lu di rumah gue? Dia kan yang waktu itu. Aku gantiin pembantu kamu. Sejak kapan gue punya pembantu? Lu mau ngerampok? Bentar dulu. Ini kan 10 juta gue yang hilang. Tadi gue naruh uangnya di meja. Terus tiba-tiba aja hilang. Jadi lu yang nyolong. Tolong! Suara siapa itu? Woi, sini lu! Tolong, aku dicilok. Dicilok? Aku mau mudik lebaran, tapi saya nggak punya uang mas. Bayarnya boleh pas di kampung aja nggak? Apa? Boleh kok. Gratis malah. Tapi kamu harus bantu saya angkat-angkat dulu ya. Terus aku malah disekap. Berani macem-macem. Gua habisin kalian. Siapa lu? Kamu? Pergi. Sesuai janji, 20 juta. Ayo. Jangan kabur, boy! Buset, kuat bener nih cewek. Lu pikir gue sendirian? Bos, ada cewek aneh bebasin korban. Turunin anak-anak buat hajar dia. Jangan ikut campur. Suara ini, maaf, Ruby Quinza saya pamit. Kok bos takut sama cewek ini? Siapa kamu? Ada yang bilang aku dewa, ada juga yang bilang aku iblis. Tergantung, kamu di pihak yang mana? Berisik temen! Balikin kunci gua! Gawat. Nyokap gue sakit parah. Mama kamu harus operasi. Dan harganya nggak murah. 100 juta. Kita balapan. Kalau gue menang, lo kasih duit gue 100 juta. Tapi kalau gue kalah, gue kasih surat rumah buat lo. Demi dapat 100 juta cepet, gue nekat tantangin juara 1 drag race di Sukabumi. Kalau gini gue nggak akan dapat duit 100 juta itu. Pak Gece, balikin kunci motor gue. Nek gelem jiot ke? Kok dilempar? Mau aja dibohongin. Mana kunci aku? Kurang ajar. Mau kemana lo? Siniin kunci gue. Gua menang. Sekarang rumah lu buat gue ya. Kalau gini, gue nggak bisa ketemu nyokap lagi. Justru kebalikannya. Bentar dulu. Perasaan tadi ODGJ. Kok sekarang kayak orang bener? Motor kamu udah diotak-atik sama dia. Apa? Tadi, aku lihat dia otak-atik motor kamu. Makanya aku rekam. Remnya udah gue putus. Pasti sampai tikungan tajam di depan, dia nabrak. Kalau aku nggak nyuri kunci motor kamu, kamu nggak akan pernah ketemu lagi sama mama kamu. Terus aku harus gimana? Aku benar-benar butuh uang buat nyembuhin mama aku. Dalam tas itu ada 100 juta. Kamu bisa pakai buat pengobatan mama kamu. Isinya beneran uang. Orang ini nggak main-main. Siapa kamu sebenarnya? Aku Ruby. Bisa dewa, bisa iblis. Tergantung kamu di pihak siapa. Maksud? By the way,
Surat rumahmu masih di lawan balap. Gimana kalau kita balas dendam? Balas dendam. Selain pembalap, dia itu preman paling ditakuti di kota ini. Percayalah, orang-orang lebih takut sama aku ketimbang sama dia. Gawat pak, hutang Wakanda udah sampai 8 T. Kamu tenang aja, kita bakal pajakin pegawai swasta lewat program Tarepa. Nggak besar kok, cuma 3%. Rakyat pasti nggak setuju pak. Hutang pajak mereka kan udah banyak. Rakyat itu cuma nggak setuju di awal. Kalau udah berjalan, mereka semua pada diem kok. Ini kan sama aja kayak menabung. Dia harga pejabat senior di Wakanda. Semua kebijakan di Wakanda selalu berasal dari dia. Daripada kita ngasih pajak baru ke rakyat, kenapa kita nggak ngurangin tunjangan pejabat aja? Jangan lancang kamu ya. Kita itu udah capek ngurusin rakyat. Ya wajar lah tunjangan kita besar. Maaf pak. Apa memang Tarepa ini baik untuk rakyat ya? Kamu kenapa nangis? Nyong Langsa. Udah gaji cuma UMR. Sekarang malah dipotong Tarepa. Tenang aja. Program itu baik kok. Lagian, uang itu nanti bisa kamu ambil. Programnya emang baik. Tapi kan aku takut duitnya dikorupsi kayak yang udah-udah. Bener juga. Aku harus peringatin hal ini ke Pak Arga. Kita harus bikin regulasi yang ketat, Pak. Biar program Tarepa ini gak dikorupsi sama pejabat lainnya. Ternyata kamu pejabat yang jujur. Tunggu. Kamu kan cewek yang nangis di pinggir jalan tadi. Siapa kamu? Kok bisa ada di sini? Ada yang bilang dewa, ada yang bilang iblis. Dewa? Iblis? Maksudnya? Lupain aja. Aku tahu kamu pejabat yang jujur. Kamu mau bantu aku bikin negara ini jadi lebih baik lagi? Caranya? Kita berantas para pejabat yang korup. Kamu udah gila. Itu kejahatan. Korupsi itu terstruktur dan sistematis. Satu-satunya cara mengatasinya, ya kita habisi satu generasi koruptor. Lalu kita gantiin posisi mereka dengan orang-orang yang jujur kayak kamu. Tapi ini bertentangan dengan moral. Memangnya tikus-tikus berdasi mikirin moral? Sekarang pilihan ada di tangan kamu. Mau membiarkan tikus-tikus berdasi berkuasa, atau kita basmi?